Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari tangan misterius sampai ke boneka yang aneh, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-10. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, dipegang hantu. Ini video udah lama banget nih, cuman masih menarik untuk dibahas sampai sekarang. Jadi ada sekelompok orang-orang yang antusias dalam hal paranormal yang mempunyai channel yang bernama AndaPaVP. AndaPaVP bisa dibilang begitu ya. Nah, mereka ini adalah sekumpulan orang Jerman yang pada videonya itu suka menginvestigasi sebuah rumah yang katanya berhantu. Menurut si pemilik rumah, suami istri yang tinggal di situ itu sering dikasih penampakan hantu berupa kepala anak kecil yang muncul dari bathtub kamar mandi. Ketika AndaPaVP ini menginvestigasi kamar mandinya, mereka tidak menemukan penampakan kepala anak kecil. Tapi pas mereka menyalakan alat pendeteksi hantu ya, itu alatnya berbunyi men. Gak sampai di situ aja ya, yang paling ngeri adalah ketika mereka mengeksplor basement dari rumah berhantu ini. Rumah berhantu ini memiliki basement yang gunanya adalah sebagai tempat penyimpanan barang, sekaligus juga tempat pompa air dan juga penghangat rumah. Pas mereka masuk nih ke dalam ruangan di basement ini, tahu-tahu ada tangan anak kecil yang mencolek salah satu personel AndaPaVP ini. Gua mau lo perhatikan baik nih, punggungnya si salah satu personil. Können Sie uns sagen, warum Sie hier unten sind oder warum ihr hier unten seid? Können Sie uns sagen, warum Sie hier unten sind oder warum ihr hier unten seid? Seperti yang lo lihat ya, ini ada semacam tangan anak kecil yang memegang punggung orang ini. Tangannya tuh kecil banget seperti anak kecil ya, dan entah kenapa tangannya tuh kayak menyentuh, kayak pengen mendorong orang ini. AndaPaVP bercerita bahwa mereka pas di lokasi itu tidak sadar dengan keberadaan tangannya, dan pas proses editing mereka baru sadar. Mereka juga bilang bahwa ini tuh bukan tangannya si orang ini, ya bukan tangannya yang ke belakang gini, enggak. Karena kebetulan orang yang dipegang tangannya itu cowok, rambut panjang dan badannya besar. Jadi nggak mungkin ya kalau tangan yang kecil ini itu adalah si pemiliknya cowok ini, nggak mungkin. Besar kemungkinan ini adalah penampakan hantu yang tadinya nggak muncul di kamar mandi, tapi malah muncul di basement. Keempat, hantu anak kecil. Cerita berikut ini singkat, padat, dan jelas banget nih. Jadi ada seorang user Reddit yang bekerja sebagai security guard di sebuah mall yang ada di Brazil. Kebetulan nih dia mendapatkan shift dari tengah malam sampai pagi untuk menjaga mall itu. Pas dia lagi patroli di sekitaran jam 2:30 pagi, dia melihat ada anak kecil ya yang sedang berkeliling di dalam mall. Dia langsung ambil HP-nya dan merekam anak kecil ini untuk dijadikan bukti. Dia mencoba untuk mengejar anak kecil ini ya. Cuman pikir lagi deh, kenapa ada anak kecil jalan-jalan di mall jam 2:30 pagi ya. Gua mau lo lihat videonya berikut ini dulu. Olha aí, eu não disse, ó, olha ela ali. Já é a segunda vez essa semana, ó. Eu tive que filmar para mostrar, que ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai meu Jesus. Ai meu Deus. Ai. Seperti yang lo lihat ini ya, ini ada anak kecil nih ya naik ke lantai atas menggunakan eskalator. Si security-nya ngejar dong ya sambil ngevideoin nih. Pas sampai di depan eskalator, anak kecil yang seharusnya ada di eskalator ini menghilang. Pas dia balik badan ternyata anak kecilnya itu ada di belakangnya dan langsung lari gitu. Setelah itu gue gak tahu nih apakah si security-nya kabur atau ngejar si anak kecil. Cuman beberapa saat kemudian videonya berakhir. Beberapa keanehan yang gue lihat dari video ini adalah si anak kecil ini tuh
kan naik eskalator ya, dan pergerakannya tuh konstan kayak seakan-akan naik eskalator. Masa iya nih eskalator masih nyala gitu jam 2:30 pagi? Setahu gue mah ya kebanyakan eskalator tuh udah mati pas mall tutup sekitar jam 10 jam 11 malam lah. Yang ajaibnya adalah kok tiba-tiba si anak kecil yang tadinya naik eskalator tahu-tahu ada di belakang dia. Bukannya dia seharusnya ada di atas. Bisa jadi nih si anak kecil ini adalah manusia. Cuman mau manusia atau hantu, serem juga loh kalau ada anak kecil keluyuran di mall jam 2:30 pagi. Ketiga, hantu dugem. Ini dari judulnya udah aneh nih ya, cuman ya wes lah ya. Sebelum gue bercerita lebih lanjut, gue mau lo tonton cuplikan video TikTok berikut ini dulu. Dari video tersebut, ada yang aneh nggak menurut lo? Kalau belum ketemu, gue sambil jelasin langsung ya. Jadi video TikTok ini diupload oleh seorang wanita yang bernama Catherine Goodwin. Gue asumsikan ya, Catherine Goodwin ini lagi bersenang-senang dengan temannya sambil ya dugem gitulah. Pas lagi asik ngebuat video TikTok nih, keanehan pertama muncul ketika ada tangan berwarna hitam, kekar dengan kuku yang panjang, itu muncul di bahu temannya. Lalu keanehan kedua adalah muncul wajah yang berwarna pucat pasi gitu di belakang Catherine. Catherine pun notice dengan wajah pucat di belakangnya dan dia kayak, wait, itu hantu bukan sih? Kalau gua boleh berpendapat ya, tangannya ini bisa jadi adalah tangannya si temennya ini. Atau ini emang tangan misterius ya. Kenapa? Karena kalau tangannya ini adalah tangannya temennya, gak nyambung nih sama temennya yang mukanya putih. Tapi ya bisa jadi mungkin tangannya ini tuh tidak kena cukup cahaya, jadi kesannya itu bakalan hitam dan gelap gitu. Tapi nih ya di satu sisi juga bisa jadi ini adalah tangan hantu karena udah banyak banget loh foto atau video gitu di mana muncul anggota tubuh misterius di sekitaran tubuh orang yang lagi difoto. Terus tentang wajah putih pucat pasi di belakang Catherine ini juga ada dua kemungkinan nih. Pertama, ini adalah mungkin memang wajah orang yang kebetulan tidak kena cahaya, atau mungkin malah kena cahaya tapi cahayanya nggak warna kulit, jadinya ya kulitnya berwarna kelihatannya putih pucat pasi. Atau mungkin ini emang hantu yang lagi dugem. Sekarang nih gue mau kalian tulis di kolom komentar sekiranya apa pendapat kalian mengenai video TikTok ini. And by the way nih, jangan lupa untuk follow TikTok gue. Serius ya, follow TikTok gue, username-nya adalah ewing.hd. Lo bisa search atau lo bisa scan QR code ini yang ada di samping atau klik link yang ada di deskripsi. Tenang aja, gue gak bakalan joget ubur-ubur atau suling sakti SpongeBob, enggak ya. Tetap kontennya pasti horor. Kedua, hantu di parkiran mobil. Jujur ya, kalau gue melihat video penampakan putih-putih di CCTV nih ya, gue selalu berpikiran bahwa itu paling serangga, itu paling debu lah, itu paling pantulan cahaya atau lain sebagainya. Cuman kali ini ada penampakan bayangan putih-putih di CCTV yang gue yakin ini tuh bukan serangga, debu atau pantulan cahaya, melainkan gue sendiri juga nggak tahu apa. Ini ada cerita dari sekelompok security guard yang bekerja di lahan parkir pada malam hari di kota Costa Rica yang melihat bayangan putih yang sangat-sangat aneh di CCTV. Seperti yang lo lihat di samping ini ya, ini ada semacam putih-putih gitu yang bergerak begitu cepat di lahan parkiran. Kebetulan CCTV yang mereka gunakan itu mempunyai sistem motion sensor sehingga segala sesuatu yang bergerak, entah itu wujud atau benda yang bergerak di depan kamera, CCTV ini tuh otomatis akan memberikan tanda. Wujud putih-putih yang bergerak cepat ini bukanlah efek dari fast forward ya, melainkan putih-putih ini itu emang beneran bergerak dengan cepat. Si security yang megang HP yang sedang merekam monitor itu langsung memanggil temannya. Temannya yang security juga masuk dong, terus kayak ada apa nih lo manggil-manggil gue? Di situ langsung mereka memperhatikan monitor CCTV bareng-bareng dan sadar bahwa di monitor ini itu emang ada sesuatu yang bergerak. Si security langsung keluar ruangan dan menuju tempat yang sekiranya CCTV itu sorot. Begitu si security udah ada di tempat di lokasi ya, si kameramen bilang ke temennya yang ada di lahan parkiran,
lo lihat nggak bayangan yang ada di depan lo? Si temennya bilang kayak, nggak ada apa-apa tuh. Nah, si kameramen bilang, di sini beneran ada bayangan putih-putih. Ya udah, coba lo ke tengah lahan parkiran deh. Pas si temennya yang ada di lahan parkiran itu jalan menuju ke cahaya putih-putih ini, si temennya ini nggak ngerasain apa-apa. Cuman di kamera, ya di CCTV ini, di monitor ini bisa kelihatan bahwa si temennya itu kayak menembus sosok putih-putih itu. Di situ kameramen bingung dong, dan temennya kayak yang di lapangan juga, di sini nggak ada apa-apa, tapi kok di monitor pada ribut gitu. Jujur, gue sendiri juga bingung nih, kira-kira makhluk apa yang bergerak secepat ini gitu. Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pertama, boneka berhantu. Jujur, ini gue nggak tahu ya apakah ini halu atau creepy. Pada posisi pertama ini, ada seorang YouTuber yang bernama Spookyling yang sengaja membeli boneka berhantu di eBay. Nah, di dalam vlognya, Spookyling bercerita bahwa tujuan dia membeli boneka ini tuh pengen membuktikan sendiri apakah boneka berhantu yang ada di eBay itu beneran berhantu atau enggak. Otomatis Spookyling membeli dong boneka hantu, lalu dia tinggal bersama boneka berhantu ini di rumahnya. Awalnya Spookyling bercerita bahwa ada beberapa momen di mana boneka berhantu ini tuh bergerak sendiri. Cuman sayangnya Spookyling ini tidak standby kameranya. Sampai akhirnya Spookyling mendedikasikan kamera dan mikrofonnya, lalu membuat 15 video yang ada di YouTube-nya yang sekiranya adalah usaha dia untuk membuktikan bahwa boneka ini tuh berhantu. Gua udah nonton 15 atau 16 part video tentang boneka berhantu ini. Nah, di satu sisi ada beberapa yang halu dan terkesan maksa, tapi di satu sisi lain juga ada yang creepy banget nih. Waktu itu Spookyling meletakkan bonekanya di sofa dan memasangkan mikrofon di dekat hantunya. Setelah itu Spookyling akan bertanya ke boneka dan harapannya adalah boneka ini bakalan ngomong. Pas recordernya diputar kembali, awalnya sih Spookyling katanya dia mendengar ada suara kayak nafas gitu terekam dari arah bonekanya. Terus pas dia perhatiin lagi, tahu-tahu muncul suara teriakan dari arah boneka yang terekam di recorder. Ya, pokoknya gini lah, gue mau lo denger baik-baik. I heard some squeaks. I mean, right about, I don't know, a minute 55 or something. I heard some squeaks. Listen. Just come out and say hello. Like it was like a weird faint me or something. I don't know. Do you know that you're dead? Pas si Spookyling mendengar suara teriakan, dia langsung merinding gitu dan bulu kuduknya berdiri. Dia kayak nggak percaya gitu ya, kok di recorder bisa muncul suara teriakan. Padahal pas lagi tanya jawab, bonekanya ini itu nggak ngomong apa-apa. Besoknya Spookyling meletakkan boneka berhantunya itu di lantai, lalu ditaburi semacam bedak gitu di sekitaran boneka. Maksud dari bedak ini adalah kalau saja bonekanya bergerak ya, maka ada semacam jejak gitu di bedaknya. Begitu semua sudah siap, Spookyling meninggalkan boneka berhantunya ini sendirian sambil kameranya dinyalakan ke arah boneka. Nah, gua mau lo perhatikan baik-baik nih ya boneka ini. Spookyling bercerita bahwa pas bonekanya bergerak bangun, waktu menunjukkan sekitar jam 12.20 tengah malam. Dia menyampaikan juga bahwa video aslinya itu berdurasi 5 jam dan di antara 5 jam itu ya cuman ini doang yang terjadi pergerakannya. Pergerakan si boneka ini kayak bangun, terus ngelihat kamera, terus tidur lagi. Nah, menurut lo nih ya, Spookyling ini yang halu atau boneka ini tuh beneran berhantu? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wengi HD karena akan ada banyak banget video malam Jumat dan video-video serem yang mengerikan lainnya. So subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.